Tompel, tompel, tompel. Biar tompel tapi kan ayu. Tompel, tompel, tompel. Biar ayu tapi kan tompel. Tompel. Hore, tompel, tompel. Sudah sore anak-anak ya. Kalian semua harus mandi. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Tante. Nanti mesti belajar silat dulu ya. Selamat sore, Om. Selamat sore, Tante. Hidup tompel menjadi pendekar. Awas kamu ya, besok ya. Narti, kita latihan ya. Mulai. Sekarang coba perhatikan jurus-jurus yang lainnya. Jurus kecepatan tangan. Bagus sekali. Sekarang ayah, perhatikan Narti. Kecepatan jurus-jurus tendangan. Perhatikan ayahmu. Ya. Luar biasa. Semakin tua semakin lincah. Narti, kalau kau tekun itu semua mudah kau dapat. Narti, kelak kau pasti seperti ayahmu. Kau pasti kelak akan memiliki seluruh kepandaian ayahmu. Dan pamanmu ini juga akan menurunkan ilmu paman dengan gerak-gerak tangan yang ampuh. Supaya kau benar-benar memiliki ilmu bela diri yang sempurna dan unggul. Perhatikan ini. Bagus. Rupanya Tuan Tushiro
masih mampu juga melatih jurus yang macam begitu kepada bocah ingusan. Oh, rupanya perputaran waktu membuat Tuan Tusiro yang sangat kami hormati betul-betul melupakan kami. Sudahlah. Kalau tuan kita ini juga tidak melupakan kita sudah cukup. Betul tidak? Tapi kalau urusan kita sobat ini juga lupa. Wah. Terpaksa kita juga harus melupakannya bahwa kita pernah menyanjung dan menghormatinya sebagai Opsir tentara Dai Nippon. Ah, ya. Betul nggak? Oh, ya. Silakan. Mari. Silakan. Terima kasih. Ya. Sekarang saya sudah ingat siapa tuan-tuan sebenarnya. Kalau tidak salah ini Tuan Amalup. Tepat. Tepat. Dan yang pakai kalung tengkorak hitam Tuan Bonar. Oh, ya, Bonar. Dan tengkorak hitam ini lambang perguruan silat kami. Oh. Yang pincang ini? Masa tuan lupa? Dompas. Oh, ya. Ya, dompas. Tentu Tuan tidak lupa dengan mata yang sebelah. Terkenal bionet Tuan dalam waktu kita latihan pasukan peta. Oh, ya. Bidin. Kalau ini saya tidak lupa. Bagi kami, nama Tuan tidak dapat kami lupakan. Toshiro-san. Pelatih kami dalam pasukan peta pada tahun 1945. Ayo, kawan-kawan, mari. Hormat. Beri hormat. Tuan Tusiro, saya kira kita bukan anak kecil lagi yang begitu cengeng melepas kerinduan. Yang jelas, kami sangat senang bertemu dengan Tuan di sini. Ya, betul. Dan tentunya tuan-tuan datang ke sini buat keperluan khusus. Bukankah begitu? Terus terang saja, saya paling tidak senang dengan hal yang bertele-tele. Langsung saja. Tuan Tusiro, emas yang kita dapatkan pada tahun 1945. Waktu gudang Babanyo meledak terkena sasaran mortir. Masih ingat? Ya. Teruskan. Ingat, emas itu kami titipkan kepada Tuan. Ya, waktu itu Tuan adalah komandan kami. Dan sekarang kami mau mengambilnya. Nah, tentu saja tidak semuanya. Tuan pasti kebagian juga. Oh, sayang sekali.
Kenapa? Ya, kenapa? Tentang emas-emas itu sudah saya serahkan kepada pemerintah. Apa? Pemerintah Republik Indonesia. Bohong! Jangan main-main, Toshiro. Emas itu milik kita semua. Ya, Jangan main-main, Tuan Toshiro. Saya pikir emas itu bukan milik kita semua. Itu sebabnya saya serahkan saja pada pemerintah. Gila! Kebohongan apa pula yang Tuan sampaikan kepada kami? Kenapa saya harus berbohong? Babahnya, pemilik emas itu, tewas bersama seluruh keluarganya. Sedangkan kita sendiri terpisah disebabkan penyerbuan besar-besaran. Sejak itu, saya melarikan diri dari ketenteraan Dai Nippon. Nah, jelasnya tuan-tuan, emas itu tidak ada lagi pada saya. Bohong! Terserah pada tuan-tuan, mau mempercayainya atau tidak. Kami tidak percaya dengan kebohongan murahan seperti itu. Tiga hari lagi kami akan datang kemari untuk mengambil emas-emas itu. Atau nyawa Tuan beserta seluruh keluarga Tuan. Jadi ini suatu ancaman, ha? Silakan, silakan. Darto. Mau kemana kau membawa golok itu, ha? Mau mencari jahanam-jahanam tadi. Buat apa? Agar mereka tidak datang lagi kemari, mengganggu ketentraman isi rumah ini. Jangan. Kenapa? Ini negara hukum. Jangan main seruduk saja, Darto. Kita tunggu saja sampai lusa. Mudah-mudahan mereka cuma gertak saja.
Mudah-mudahan. Bagaimana juga, kita harus waspada. Lalu tindakan apa selanjutnya? Inilah yang sedang kupikirkan. Menunggu saja tanpa berbuat sesuatu? Tidak. Lalu? Besok pagi kau bawa Narti ke sekolah seperti biasa. Dan pamitkan kepada gurunya bahwa Narti akan kita bawa keluar kota selama beberapa hari. Sesudah itu? Kita tunggu saja. Kalau keadaan semakin meruncing, kita semua mengungsi ke villa kita di luar kota. Sementara itu, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Pagi, Tuan. Sudah kau sampaikan pesanku itu? Sudah, Tuan. Pak Tono bisa mewakili Tuan di pabrik. Bagus. Terima kasih. Sudah, Tuan. Permisi, Tuan. Saya ke pabrik dulu. Terus terang, kedatangan saya ini tanpa diketahui oleh kawan-kawan. Lalu apa maksud Tuan? Bagaimana kalau emas itu kita bagi berdua saja? Saya yakin kita berdua dapat mengenyahkan mereka. Hah? Akal yang bagus. Tapi apa Tuan? Emas itu tidak ada lagi pada saya. Tuan masih juga suka bergurau. Saya bersungguh-sungguh. Tidak bohong? Tidak. Bagus. Selamat pagi, Pak Darto. Pak Atmo. Selamat pagi. Kau masih di sini? Tidak mengantar Tusiro ke kantor? Mestinya memang begitu. Tapi ada sesuatu yang agak aneh. Aneh bagaimana? Soal Denarti. Narti? Ada apa dengan Narti? Tadi ada orang laki-laki brewok, jalannya begini-begini, menanyakan Denarti. Mengaku pamannya. Kan aneh. Pamannya? Di mana orang itu sekarang? Sini. Orang itu masih duduk dekat tiang itu. Masih di situ? Aku mau ke sana. Mau tanya apa maksud orang itu. Hati-hati, orang itu kelihatannya serem. Jangan khawatir. Nanti kalau Narti datang, bilang suruh tunggu dulu, ya. Iya.
Patmo, Paman di mana? Paman sedang ada perlu sebentar. Narti tunggu di mobil ya. Sebaiknya kau katakan saja di mana suamimu menyimpan emas-emas itu. Sama sekali saya tidak tahu. Jangan bohong. Apa kau mau mukamu yang begitu cantik aku bikin cacat seperti ini? Lihat nih, mau? Lihat nih. Sumpah. Kalau kau tidak mau mengatakannya, suami dan anakmu tidak akan selamat. Saya memang tidak tahu. Ayo katakan. Ayo. Sudah saya katakan. Saya tidak tahu menau. Bagus. Aku tidak menjamin keselamatan kalian sekeluarga. Kau ingat-ingat itu ya. Kalau Tuan Bidin mau menuruti nasihat saya, batalkanlah niat Tuan tentang emas itu yang sudah tidak ada lagi pada saya. Jangan berkhutbah. Terserah. Akan terima atau tidak nasihat saya ini, tapi yang jelas tindakan Tuan sangat memalukan. Memalukan sekali. Kalau kau akan menculik anak Toshiro untuk perbuatan memeras, apapun yang akan terjadi, aku tetap akan melindungi keluarga Toshiro. Oke. Kali ini aku gagal. Tapi ingat, besok atau lusa, bagaimanapun juga emas itu harus jatuh di tangan kami. Sampaikan pesanku ini kepada adik iparmu, Toshiro. Tuan Bidin. Tentu Tuan heran mengapa saya bisa menetap di Indonesia dan kawin dengan seorang putri Indonesia. Baiklah, saya akan berkisah mengenai diri saya supaya Tuan tidak terlalu rendah menganggap diri saya. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Kali ini saya mengaku kalah. Nah, bunuhlah saya. Jangan dibawa kembali ke penjara. Bunuh.
Ayo. Ayo. Bunuhlah saya. Kenapa diam? Bunuhlah saya. Bunuh. Bunuh. Dengan sembunyi-sembunyi saya berhasil menolong Pak Marjono dan membawanya kembali kepada keluarganya. Sejak itu saya sering berkunjung ke rumah Pak Marjono. Sampai saat ini saya masih heran kenapa Tuan Toshiro menyelamatkan saya dan merawat saya sampai sembuh. Waktu itu tiba-tiba saya teringat orang tua saya yang tewas dalam satu pertempuran. Arigato. Saya bukan orang Nippon. Saya sebenarnya anak Korea yang malang. Seluruh keluarga saya tewas waktu pertempuran Korea Nippon. Setelah itu saya dididik dalam tentara Dai Nippon. Sampai saya ditugaskan di Indonesia. Tuan Toshiro, kalau tidak demi nusa dan bangsa saya, sebenarnya saya sangat benci kepada perang yang kejam ini. Hai. Anak Bapak cuma satu? Oh, tidak. Ada satu lagi. Darto. Kakaknya Rini. Kira-kira seumur dengan Tuan. Di mana dia sekarang? Dia sedang melatih ilmu bela diri pada para pejuang. Bagus. Bagus. Tangannya. Kaki. Ya! Hai! Ulangi. Kembali ke posisi semula. Gerakan selanjutnya. Darto. Ya, siap. Ya! Ya! Darto. Ya! Inilah Tuan Toshiro yang telah menyelamatkan Bapak. Ya, kembali ke tempat. Ulangi lagi. Ya! 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 Kau tak usah khawatir. Ya, kembali. Tuan Toshiro telah keluar dari tentara Dai Nippon. Mulai sekarang dia mau bergabung dengan kita. Pak Marjono banyak membantu saya dari kecurigaan rakyat. Dan akhirnya saya dipungut mantu oleh beliau. Dan soal kekayaan saya sekarang ini, justru saya peroleh dari meneruskan usaha almarhum mertua saya. Ya, suatu kisah yang sungguh memilukan memang. Tapi soal batangan-batangan emas itu lebih memilukan hati saya apabila sampai tidak berhasil. Jadi Tuan Bidin masih juga tidak percaya kalau batangan-batangan emas itu sudah tidak ada lagi pada saya. Bagaimana saya mesti percaya? Anak ingusan pun saya rasa tidak bisa mempercayainya. Terserah. Oke? Kalau begitu, kita tunggu saja sampai besok lusa.
Rupa-rupanya ancaman mereka tidak main-main. Sudah aku diperasnya. Narti mau diculik lagi. Yang aku heran, kemana perginya suamimu itu? Hah? Jangan-jangan Jangan berpikir yang bukan-bukan. aku merasa cemas. Hah? Hatiku berdebar-debar. Rini, mungkin ia lapor ke polisi. Ayah, kok ayah sudah pulang? Pabriknya rusak lagi ya? Tidak, sayang. Paman Darto tidak cerita. Cerita apa ya? Ini hari ulang tahun perkawinan ayah dan ibumu. Nah, kita rayakan di villa kita di luar kota. Hah? Oh iya, pantas tadi Paman Darto ke sekolahan. Ayah dan ibumu lupa memberitakanmu, nak. Hore, pesta besar, hore. Betul ya, ya? Nah, kita berangkat hari ini juga. Hah? Bangsat. Kalian mau mengkhianati aku ya? Satu persatu kalian datang menemui Tushiro untuk merebut emas itu. Untuk perut kalian sendiri. Dan kau, Bidin, kau hubungi sendiri Tushiro untuk bekerja sama dengan kau. Setan. Lalu kalian akan menyingkirkan aku. Tapi tanpa kau ketahui, kedua temanmu ini pun melakukan hal yang sama seperti kau. Lalu setelah kalian gagal dengan pengkhianatan itu, kalian melapor kepadaku, seolah-olah kalian mempunyai ide yang baik. Bagus. Bagus. Karena kalian telah berani melakukan sesuatu di luar perintahku. Aku bermaksud ingin membagi emas ini sama rata. Nah, terserah kalian. Masih mau kerjasama? Atau bagaikan anjing-anjing liar memperebutkan tulang? Teri. Teri. Narti? Ayo, sudah dulu. Cuci kaki dan sikat gigi. Narti? Yuk. Ayo, ayah, berhenti dulu dong. Nanti mau bobo. Selamat tidur ya. Bobo dulu ya, Paman. Tidur ya, sayang.
Ibu, Narti takut. Tidak, sayang. Jaga Rini dan Narti. Ya. Darto, lindungi mereka. Bagaimana, Mas? Cepat, lewat pintu belakang. Yuk. Selamat malam, Tuan Tosiro. Darto, jangan turut campur. Dunia ini terlalu sempit buat kita. Jangankan Tuan bersembunyi di tempat yang sunyi ini. Di lubang semut sekalipun Tuan menghilang. Bagi Amalu, bukan suatu hal yang sulit. Dari mana Tuan tahu kami berada di villa ini? Tuan heran dengan kedatangan kami? Tuan lupa dengan sopir Tuan yang sangat mencintai selembar nyawanya. Jadi Tuan-Tuan masih menghendaki emas itu? Kalian dengar? Suatu pertanyaan yang dungu. Oh. Kalau begitu Tuan lebih baik memilih kematian. Begitu? Habisi dia. Tunggu di sini. Mana-mana. Darto, pergi! Tapi mereka berempat. Aku sanggup menghadapi mereka berempat. Pergi! Hajar. Narti! 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 Hajar benar. Cepat. Rasa kau. Lemparkan ke dalam jurang. Baik, Bos. Bagus. Rini? Mampus. Bunuh mereka semua. Dan geledah seisi rumah. Baik, Bos. Rini. Mana ibumu? Hah? Tidak tahu, Paman. Mereka pasti masih di sekitar sini. Belum jauh. Cari.
Narti, bagus sekali. Cukup dulu untuk hari ini. Istirahat dulu, Narti. Ya! Narti. Narti. Kenapa, Narti? Ada apa? Hah? Bicaralah. Paman bohong. Paman tidak berpati janji. Hah? Janji apa? Paman sudah lupa. Kira-kira 15 tahun yang lalu, Paman telah berjanji akan mencari ibu sampai ketemu dan membawanya kemari. Mana? Mana ibu? Mana? Paman juga telah berjanji akan menindak keempat manusia pembunuh ayah. Kapan, Paman? Kapan? Ya, memang Paman belum bisa menepati janji Paman. Meskipun hampir setiap hari Paman sudah berusaha. Narti, kau sudah cukup besar dan ilmu bela dirimu sudah cukup sempurna. Kalau kau mau mencari ibumu, pergilah. Cobalah pulang ke kampung halamanmu. Mudah-mudahan kau di sana bisa bertemu dengan ibumu. Sekarang Paman tidak khawatir melepasmu sendiri. Jagalah dirimu baik-baik. Paman bersumpah, Paman tidak akan menampakkan diri sebelum Paman mengadakan perhitungan dengan keempat manusia jahanam itu. Narti, pergilah bersama doa restu Paman. Paman. Ayo cepat. Tahan dia. Mau kemana? Semua penumpang diam di tempat. Tarman, kumpulkan barang-barang yang berharga dari semua penumpang.
Beres. Kamu Jangan, Pak. Jangan. Hah? Hah? Bawa dia turun. Jalan. Kamu juga. Jalan. Jangan khawatir. Siapa kau? Narti. Dewi. Berhenti! Diam semua! Betul, Pak. Ini orang-orangnya. Cepat! Bawa semua barang-barang. Ayo. Naik. Hei, Dewi, mari sayang. Kalau mau datang, kenapa tidak kasih tahu Papa dulu? Sengaja, mau bikin Papa kaget. Anak nakal. Pa? Selama liburan ini, Dewi mau istirahat di villa Papa. Boleh ya, Pa? Boleh. Hah? Kenapa dahimu? Hah? Biasa.
berkelahi dengan 3 orang penjahat di dalam bis. Penjahat? Lalu bagaimana? Kecil. Itu baru anak papa. Pandai menjaga diri. Iya dong. Minum jamu, Nak? Tidak, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa? Duduk dulu, Bu. Ada yang luka, Bu? Tidak, Nak. Ibu berjalan terlalu jauh dan lemah. Terima kasih, Nak. Dia seperti ibuku. Atau memang benar dia ibuku? Alangkah sedihnya kalau ibuku bernasib seperti begini. Ibu. Ada apa, Nak? Tidak, Bu. Saya hanya kasihan melihat ibu terlalu lelah. Apa ibu tidak punya anak yang bisa membantu ibu? Kira-kira 15 tahun yang lalu, ibu pernah punya anak tunggal perempuan. Umur 8 tahun, Nak. Tapi sejak umur itu dia terpisah dari ibu, hilang entah kemana. Sampai sekarang, kalau dia masih hidup, kira-kira sebesarmu, Nak. Seandainya ibu sekarang bertemu dengan dia, apa ibu masih mengenalinya, Bu? Saya kira tidak, Nak. Tapi ibu akan mengenalinya dengan pasti kalau ibu melihat tompel di bahu kirinya, Nak. Tompel. Anakku. Ibu. Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kau temukan juga anakku. Benda inilah milik salah seorang dari mereka, Nak. Satu-satunya saksi atas pembunuhan ayahmu, Nak. Tapi kau jangan balas dendam. Biarlah
Tuhan yang akan menghukum mereka kelak. Tapi kapan, Bu? Kapan? Nati sudah tidak sabar lagi, Bu. Demi ayah dan demi kebenaran, Narti akan hadapi mereka. Jangan. Jangan, Nak. Jangan kau bertindak sendiri. Ini negara hukum, Nak. Ada polisi. Cukup kuatkah bukti benda mati ini untuk polisi, Bu? Percuma saja. Polisi tidak akan percaya kalau bukti tidak lengkap, Bu. Sudahlah, Nak. Ibu tidak mau kehilangan kau lagi. Siapa lagi nanti yang akan melindungi ibu? Sudah. Pergi semua. Sakit, Pak? Tidak, Ndoro. Cuma sepeda saya yang rusak. Macam-macam, Perbaiki saja. Ya, jangan. Pak Amalo sama teman-temannya. Tukar saja sama yang baru. Kok, Pak? Bejo, Bapak ini. Mimpi apa, Bapak ini? Ayo, ambil. Walah, terima kasih banyak, Ndoro Amalo. Ayo. Permisi, Ndoro. Ya. Permisi. Ya, sudah. Pak, siapa orang itu? Kok baik benar? Itu Ndoro Amalo, orang yang paling dermawan dan terkaya di kota ini. Oh, di mana alamat rumahnya, Pak? Saya mau melamar pekerjaan. Beliau tinggal di Jalan Solo, nomor 88. Terima kasih, Pak. Ya. Jalan Solo 88. Nomor 88 Jalan Solo. Ya, rumah Tuan Amalo. Tapi orang itu terkenal sebagai seorang dermawan besar di kota ini, Pak. Tapi baiklah, laporan Bapak kami terima. Di samping itu, kami tetap mohon bantuan Bapak untuk dapat memberikan keterangan maupun data-data yang lebih lengkap. Hal itu sangat membantu pelaksanaan tugas kami. Baik, Pak.
Hei! Hei! Tompel. Kurang ajar. Hei! Narti. Betul, siapa kau? Toshiro. Ayahmu. Ayah! Narti. Mana ibu? Di rumah. Ya, sudah hari ini. Di rumah ini aku sembunyi untuk menghindar dari ancaman mereka. Rumah kita yang dulu bagaimana? Dengan sembunyi-sembunyi, rumah itu aku jual pada Raden Mas Honggo di Mejo. Oh. Ya, sudahlah. Lupakan saja semua yang sudah lalu. Marilah kita mulai saja dengan hidup baru. Untunglah, nak, waktu itu kau tidak terlanjur balas dendam. Percayalah bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayah. Kalau malam ini mereka masih membandel, lenyapkan saja. Habis perkara. Nah, ini tugas kalian berdua. Beres itu, bos. Aku sikat itu semua. Ini dia. Datang juga si Dompas. Bonar. Ya, duduk. Midin. Bos. Ada apa? Ada hal penting. Rupanya Rini, istri Toshiro, masih berkeliaran di kota ini. Celaka. Penyakit. Dia bisa membongkar rahasia kita. Dompas? Ya. Ikuti dia sampai ke rumahnya. Dan kalau masih ada sisa saksi yang hidup, habisi saja. Jangan sampai gagal. Beres. Dan bawa beberapa anak buahmu. Nardi. Nardi. Ya, Ayah. Ibu belum pulang. Belum, Ayah. Barangkali sebentar lagi. Ayah, hari ini Ibu mau bikin pesta. Ibu mau masak yang istimewa. Hah? Pesta apa? Masa Ayah lupa? Hari ini kan hari ulang tahun Ibu. Ya.
Ayah lupa. Hah? Ibu. Rini. Itu. Ada apa, Rini? Hah? Ada apa? Itu. Aku ketemu salah satu dari mereka yang jalannya pincang. Ia mengikuti aku. Iya. Dompas. Pasti ia datang. Ya, aku di sini. Kenapa? Terkejut? Bajingan tengik. Nanti. Aku hanya sekedar melaksanakan perintah Amalo untuk melenyapkan kalian dari muka bumi ini. Karena kalian sangat berbahaya bagi kami. Kalian adalah saksi-saksi hidup yang pasti menuntut atas kematian Toshiro. Kau bukanlah Tuhan yang bisa menentukan umur manusia, Dompas. Sebaiknya kalian menyerahkan diri pada yang berwajib. Atau aku yang harus menyerahkan. Siapa kau? Mungkin aku telah terlupakan oleh kalian. Tapi kau, Dompas, dan kawan-kawanmu, aku tak mungkin melupakannya seumur hidup. Toshiro? Tak mungkin. Rasain kau nih. Ayo. Narti, ibu masuk. Monyet.
Tolong, Mas, api. Api. Rini! Rini! Ibu! Ibu! Manusia biadab, ajalmu telah tiba. Ayah, alamat-alamat mereka. Ya, mereka masih bersatu. Bagaimana, Bos? Ikut, Bos. Setengah juta. Ayo, Mak. Setengah juta, Bos. Tenang, kawan-kawan. Cuma kucing. Iya, Bos ya. Kucing sialan. Aku kira polisi. Setengah juta. Ya. Aku ikut. Aku juga. Mati. Oke. Selamat malam. Mau cari siapa? Bagian toh? Ya. Sini. Maaf kalau saya mengganggu tuan-tuan. Ya, ada apa? Kalau boleh, saya mau ikut berjudi. Alasan nih mau cari bos rupanya. Apa? Berjudi? Bawa modal? Bawa. Berapa modalmu? Saya rasa kalau seluruh kekayaan tuan-tuan ini dikumpulkan, pasti jauh lebih besar modal saya. Kurang ajar. Cari perkara nih, Bos. Mana modalmu? Apa itu? Itu modal saya. Saya rasa benda itu jauh lebih mahal daripada nyawa tuan-tuan. Terutama tuan ini. Setan! Manfaatkan saja, Bos. Oh ya, maaf ya. Begini. Beden. Toshiro. Ya.
Kalau kau mau aman, kuanjurkan supaya menyerahkan diri kepada yang berwajib. Persetan dengan anjuranmu itu. Kawan-kawan, habisi mereka. Beres, Bos. Hah? Please. Oh, thank you. Kau betul-betul manusia biadab, sampah masyarakat. Setan, siapa kau? Aku Darto, kakak ipar Toshiro. Ingat? Hah? Jadi mau apa? Mau mengadakan perhitungan. Tunggu. Sorry, darling. No, please, jangan, no. Oh no. Ya, ada yang mendahului kita. Sekarang ke Amalo. Selamat pagi, Let. Pagi. Ya, masuk. Pagi, Pak. Letnan Joni. Silakan. Silakan. Ada berita penting rupanya. Kelihatannya kok capek sekali. Betul, Pak. Mengenai perampokan di daerah Kota Baru semalam.
Lalu? Waktu kami mengadakan penyergapan, mereka berusaha melawan dengan mempergunakan senjata api. Ya, akibatnya 2 orang dari mereka tewas terkena sasaran peluru. Kami berhasil menangkap 3 orang dari mereka. Tapi yang seorang lolos dengan hasil rampokannya. Luar biasa. Dalam seminggu ini telah terjadi 3 kali perampokan di kota ini. Dalam hal ini jangan sampai berlarut-larut. Saya rasa tidak berlarut-larut, Pak. Kami telah mendapatkan info dan bukti otentik dari ketiga orang itu tentang mereka dan siapa kepalanya. Siapa? Organisasi mereka bernama Tengkorak Hitam. Dan kepalanya seorang tokoh yang terkenal di masyarakat kota ini. Seorang dermawan besar yang bernama Amalu. Wah, Amalu? Ya, Amalu. Amalu. Kalau begitu, dia benar-benar musang berbulu ayam. Ya, mungkin betul dugaanmu itu. Mereka telah tertangkap oleh yang berwajib. Kalau tidak, tadi malam mereka pasti sudah melapor kepadaku. Berhasil pekerjaan mereka apa tidak? Bos, kami berhasil, Bos. Bagus, bagus. Tapi kita celaka, Bos. Kenapa? Mana kawan-kawanmu? Waktu kami bertugas, kami kepergok oleh patroli polisi. Awang dan Sukri tewas. Kami terpaksa melawan. 3 orang tertangkap. Cuma saya yang lolos. Celaka. Polisi pasti telah tahu dengan jejak kita. Kita harus segera berangkat ke markas kita di villa. Aku berangkat dulu. Kalian susul dengan cepat. Baik, Bos. Ya. Amalu. Kemana dia? Tanyakan saja pada anak buahnya. Kemana larinya Amalu? Saya tidak tahu. Bangun. Jalan. Ayo. Cepat. Bawa saya ke tempat Amalu. Dan jangan coba-coba melawan.
Mana malu? Mana? Bilang. Di villa sana. Pagi, Bos. Jaga yang ketat. Jangan sampai ada yang masuk. Baik, Bos. Mau kemana? Mau ketemu Hamalu. Hamalu tidak bisa ditemui. Buka. Jalan. Dewi! Dewi! Dewi, buka pintu! Ya, Pak. Sebentar. Ayah! 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 Oh, kau rupanya. Bajingan, apapun yang terjadi dengan dia, aku memihak padanya. Dia adalah ayahku, tahu? Ayahmu pembunuh. Setan.
Kepung tempat ini. Berhenti. Diam di tempat. Papa. Jangan ada yang lolos. Papa. 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 Mana yang nama Amalu? Itu dia, Pak. Papa. Siapa yang bunuh? Saya, Pak. Kenapa? Dia juga pembunuh kedua orang tua anak ini. Bawa semua.